Dan kita diminta untuk konfirmasi email kita, teman-teman. Jika masih aktif, kita pilih ya aktif. Jika tidak, kita... Baik. Ya, untuk hal tersebut memang benar ada ya Pak, karena untuk dari fitur tersebut, ini memang bertujuan agar dari email peserta kartu prakerja. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sejak kemarin saya menanyakan detail untuk fitur terbaru dari Prakerja mengenai konfirmasi email teman-teman. Karena ternyata ini penting banget teman-teman, dan juga ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui agar teman-teman tidak salah, tidak keliru, dan menyepelekan hal ini. Jadi pastikan kalian simak karena ada jawaban lengkap dari CS Prakerja. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai Prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi kemarin itu ada tampilan baru di dashboard Prakerja. Dan setelah saya cek, itu muncul di semua peserta Prakerja. Bukan hanya yang sudah lulus, yang sudah alumni, tapi juga untuk semua peserta Prakerja yang punya akun Prakerja. Dan kita diminta untuk konfirmasi email kita, teman-teman. Jika masih aktif, kita pilih ya aktif. Jika tidak, kita bisa dapat kesempatan untuk ganti email baru. Tapi ada yang penting. Jadi biar jelas dan clear, ini jawaban CS Prakerja hari ini, tanggal 16 Desember 2022. Program kartu prakerja dengan Dina dan bisa dibantu. Halo, selamat pagi Mbak Dina. Kembali, sebelumnya mohon maaf, saat ini kami terhubung dengan Bapak siapa? Saya dengan Agus, Mbak. Baik, Bapak Agus, informasi apa yang bisa kami bantu? Mbak, untuk sekarang kalau kita mau login akun Prakerja memang perlu verifikasi kode OTP dari email, Mbak ya? Baik, untuk terkait dari hal tersebut, ini kami bantu jelaskan lebih lanjut. Namun, mohon dibantu disebutkan terlebih dahulu alamat emailnya yang daftarkan di Prakerja, Pak. Baik, terima kasih sekali atas kelengkapan data-datanya. Ini jika kami boleh tahu ketika masuk ke dashboard akun Prakerjanya, keterangannya seperti apa, Pak? Oke, jadi tadi saya cek awal banget, kita diminta untuk konfirmasi email. Apakah email saya masih aktif ataukah tidak? Jika emang tidak, sepertinya sekarang ada fitur untuk ganti email, Mbak ya. Baik, ya ini kami bantu informasikan, ya. Kemudian? Itu sih Mbak, jadi sekarang setiap saya mau login, saya perlu memasukkan kode OTP yang dikirim ke email saya, Mbak. Baik, ya untuk hal tersebut memang benar ada ya Pak, karena untuk dari fitur tersebut, ini memang bertujuan agar dari email peserta kartu prakerja yang tidak aktif, ini dapat diganti dengan email yang aktif Pak. Jadi nanti memang akan diminta untuk melakukan, dikirimkan kode OTP kembali untuk memastikan apakah nanti untuk dari emailnya masih aktif atau tidak. Seperti itu. Jadi apabila nanti emailnya sudah tidak aktif, kemudian ingin diganti dengan email yang baru, itu bisa dilakukan, namun hanya dilakukan dalam satu kali saja Pak, pergantian dari emailnya ya. Oh, jadi hanya bisa satu kali saja untuk mengganti email dari email sebelumnya, Mbak ya? Iya, benar sekali. Dan untuk dari OTP-nya ini juga hanya berlaku di 1 kali 24 jam, dan untuk dari pesertanya, ini hanya bisa melakukan untuk request dari OTP-nya, ini hanya 5 kali saja dalam sehari Pak. Oke, jadi kita hanya bisa login dashboard itu 5 kali dalam sehari, Mbak ya? Untuk permintaan request OTP-nya, Pak. Iya, jadi untuk request OTP-nya ini hanya 5 kali saja. Jadi misalnya dari sebelumnya pesertanya ini salah melakukan, ya salah untuk melakukan kode OTP ya, memasukkan kode OTP. Ini permintaannya hanya 5 kali saja, batasnya dalam 1 hari. Oh, untuk kirim ulang itu, Mbak ya? Iya, benar sekali. Nah, tapi kalau setiap login itu memang perlu kirim kode OTP terus, Mbak? Ya, ini hanya untuk yang dilakukan pengecekan saja, Pak. Untuk dari emailnya masih aktif atau tidak, seperti itu. Tapi karena saya coba login lagi dengan akun saya, itu diminta lagi kode verifikasi yang dikirim ke email. Emailnya masuk sih. Lalu ada keterangan, masukkan kode OTP dalam waktu 1 jam. Seperti itu. Ya, karena untuk dari kode OTP-nya ini hanya berlaku dari 1 kali 24 jam saja, Pak. Sehingga mau dipastikan nanti bisa melakukan
memasukkan dari kode OTP-nya kembali, dipastikan kode OTP yang dimasukkan ini sesuai ya, supaya nanti bisa masuk ke dashboard akun prakerjanya, Pak. Oke, dan sekarang saya coba login. Ada keterangan, maaf Ya. layanan kami sedang mengalami gangguan. Cobalah beberapa saat lagi. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk terkait dari hal tersebut, nanti mohon kesediaannya dari Bapak Agus untuk melakukan pengecekan ya. Mohon dipastikan untuk dari browsernya atau dari sinyal juga jaringan yang digunakan dalam keadaan baik dan stabil, Pak. Nanti mohon dicoba untuk menggunakan browser atau dari perangkat yang lain untuk masuk ke dashboard akun prakerjanya. Oke, jadi ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan Mbak juga Mbak ya. Dan juga memastikan apakah emailnya masih aktif ataukah tidak. Seperti itu. Ya, ya benar sekali. Karena kan memang untuk saat ini sebelumnya memang banyak ya untuk dari peserta di kartu prakerja ini dari emailnya ada yang tidak aktif. Jadi fitur ini memang bertujuan agar dari emailnya yang peserta kartu prakerja yang tidak aktif ini dapat diganti dengan email yang aktif, Pak, supaya tidak ada kendala lagi untuk yang tidak bisa masuk ke dashboard prakerja karena memang tidak bisa mengubah dari passwordnya, kemudian karena emailnya tidak aktif, ini nanti tidak ada lagi tersebut. Jadi memang disarankan untuk mengubah ke email yang baru apabila memang dari email sebelumnya tidak aktif, Pak. Oke, baik Mbak. Sudah lebih paham sekarang Mbak. Dan ini pun memang Apakah berlaku untuk semua akun prakerja Mbak ya? Ya, seluruh peserta kartu prakerja. Oke. Baik Mbak. Apakah informasi yang tadi disampaikan sudah cukup jelas, Pak? Sudah sangat jelas Mbak, terima kasih. Saya juga bisa paham sekarang tujuan dan juga maksud dari fitur baru ini Mbak. Ya. Oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi CS menjelaskan teman-teman tujuan dari konfirmasi email yang pertama untuk meningkatkan keamanan juga teman dari akun prakerja. Lalu yang kedua untuk memastikan akun dari email dari akun prakerja kalian itu aktif. Jika tidak aktif, kalian bisa ganti dengan email baru yang aktif dan yang bisa kalian akses. Jadi karena emang banyak juga teman-teman yang bilang, Kak, emailnya udah nggak aktif. Emailnya sudah lupa password. Nah, sekarang kalian bisa buat email baru teman-teman. Kalian catat emailnya, passwordnya di kertas, di handphone. Lalu kalian ganti email yang sekarang di prakerja. Jika memang kalian lupa banget atau mungkin kalian emailnya bermasalah, kalian bisa ganti dengan email baru. Jika tidak perlu diganti teman-teman. Nah, kemudian setelah kalian berhasil login, nanti akan diminta untuk konfirmasi email teman-teman. Kalian klik aja email konfirmasi, nanti akan dikirimkan kode OTP ke email kalian. Kalian masukkan, akhirnya email sudah terverifikasi dan sudah sah menjadi akun yang ditetapkan dengan akun prakerja dan sudah valid dengan sistem yang terbaru teman-teman. Dan sekarang teman-teman, ternyata setiap kita mau login dashboard prakerja, itu kita perlu masukkan juga kode OTP yang masuk ke email. Jadi tadi otomatis untuk yang berikutnya, jadi akan diminta untuk mengirimkan kode OTP. Kalian cek email, kalau emang nggak ada di inbox, kalian bisa cek di bagian spam. Tapi so far saya lihat sih masuk di inbox terus ya. Tapi kalau ada yang kendala, kalian coba bisa cek di bagian spam atau di junk mail teman-teman. Nah, dan info dari CS teman-teman, ini kalian hanya bisa meminta 5 kali kode OTP ulang dalam sehari teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalian harus pastikan ini pun juga ada masa kadaluarsa untuk kode OTP-nya. Jadi ada yang cuma 1 jam. Jadi ketika kalian sudah mau login, sudah ada email masuk, kalian segera masukkan kode OTP-nya biar bisa akses dashboard kalian. Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau kita nanti tidak verifikasi email, kita nggak bisa masuk ke dashboard. Dan kita nggak bisa ngecek progres dari insentif kita. Karena kita akan lihat nanti sana ada kendala atau tidak, kemudian apakah ada problem baik di notifikasinya, jika emang aman sih nggak masalah. Kalau problem, kita nggak akan tahu, kecuali kita bisa login ke dashboard dan juga bisa call CS prakerja based on dari tampilan di dashboard teman-teman, seperti itu. Dan sekarang yang banyak tampilan yang muncul adalah menunggu jadwal. Kemarin sudah call CS prakerja dengan detail juga. Intinya kalian nggak perlu khawatir teman-teman, tinggal tunggu aja. Karena memang sekarang semua diundur sampai dengan Januari untuk insentifnya. Jadi kalian tinggal tunggu aja dan pastikan e-wallet kalian aman, e-wallet kalian sudah terupgrade untuk yang e-wallet, data sama, nggak terblokir, udah pasti akan cair. Dan juga buat yang muncul keterangan belum KYC atau premium, buat saya pun juga itu kayak mungkin bug juga di sistem, karena banyak yang ternyata sudah dicek pun itu premium, tapi terbaca nggak premium. Dari CS kita tinggal make sure aja dan tinggal tunggu nanti statusnya akan berubah jika emang benar sudah terupgrade ke premium teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian sih untuk info prakerja untuk mengenai
konfirmasi email. Jadi sudah clear banget. Dan ingat, ini hanya bisa 1 kali aja untuk ganti email. Jadi nggak bisa yang kedua kalinya. Jadi pastikan buat teman-teman masukkan email yang benar, kalian catat emailnya, passwordnya biar nggak lupa lagi. Oke? Jadi sekian Mans update prakerja pagi ini. Jika emang ada case lain saya akan bahas di next video. Jadi pastikan kalian terus. Dan buat yang suka, silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini ke teman-teman semua. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!